Assalamualaikum sahabat PHD yang berbahagia. Jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Berikut adalah edisi lengkap tentang poin penting Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022. Seperti apa isi Undang-Undang IKN tersebut? Berikut penjelasan secara lengkapnya ya. Sahabat PHD yang berbahagia, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada hari Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli pada hari yang sama di Jakarta. Undang-undang yang memiliki dua lampiran ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 41 dan penjelasan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6766. Adapun latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berlandaskan Pancasila. Kemudian berikutnya bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, bahwa tata kelola ibu kota negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Selanjutnya, bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang ibu kota negara. Kemudian, bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, perlu membentuk undang-undang tentang ibu kota negara. Sahabat PHD yang berbahagia, sementara sebagai dasar hukum penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara ini adalah: pertama, pasal 4 ayat 1, kemudian pasal 5 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 1, pasal 20 dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dilatar belakangi oleh ketiadaan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ibu kota negara di Indonesia. Undang-undang yang pernah ditetapkan selama ini adalah undang-undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai ibu kota negara. Kemudian, pemerintah menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya, sebagaimana diubah dengan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta. Hingga terakhir dan masih berlaku sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini juga didasari oleh urgensi pemindahan ibu kota negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang juga mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Di samping itu, adanya hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu,
Pemindahan ibu kota negara keluar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Kemudian, penggunaan kata Nusantara sebagai nama ibu kota negara memang dikenal luas tidak hanya di Indonesia. Secara semantik historis, pemaknaan Nusantara beragam. Namun, pada umumnya diartikan sebagai lautan di antara pulau dan pulau. Dalam catatan sejarah, Nusantara masuk dalam lingua franca dan menjadi bahasa ikonik yang dikenal dunia sebagai kata ganti Kepulauan Indonesia. Sehingga kata Nusantara di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Terbersit di dalamnya pengakuan kemajemukan geografis yang disertai kemajemukan budaya. Karena itu, Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut. Sahabat PHD, sementara pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai pertama, kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, dan rendah karbon. Kemudian, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi, serta sebagai simbol identitas nasional merepresentasikan keharmonisan dalam keberagaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memberikan pengaturan atas berbagai kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang khusus di Ibu Kota Nusantara tersebut dimungkinkan dengan mengacu pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian harapannya dengan berbagai kekhususan yang ada, baik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara maupun penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan pembagian urusan, tarik-menarik, dan tumpang tindih kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyelenggara ibu kota negara dalam berbagai hal
dan urusan pemerintahan tidak lagi terjadi dalam pelaksanaannya. Sahabat PHD yang berbahagia, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas terus berkoordinasi untuk penyusunan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Sahabat PHD, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan beberapa peraturan turunan. Setidaknya ada 9 aturan turunan yang ditargetkan selesai dalam 2 bulan mendatang. Di antaranya 9 aturan yang dimaksud adalah: pertama, peraturan pemerintah tentang pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara yang diatur dalam pasal 24 ayat 7 Undang-Undang IKN. Nantinya aturan tersebut akan digabung dengan peraturan pemerintah tentang rencana kerja dan anggaran otorita ibu kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 25 ayat 3 Undang-Undang IKN. Kemudian dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang milik negara dan aset dalam penguasaan yang termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang IKN. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang pengalihan dari kementerian lembaga kepada otorita ibu kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 36 ayat 7 Undang-Undang IKN. Kemudian, peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja ibu kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang IKN. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus otorita ibu kota negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus termaktub dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang IKN. Sahabat PHD, selanjutnya adalah peraturan presiden tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara serta persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara yang tertuang dalam Undang-Undang IKN pasal 5 ayat 7. Aturan tersebut akan digabung dengan peraturan presiden tentang struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja otorita ibu kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang IKN. Kemudian, peraturan presiden tentang perincian rencana induk ibu kota negara yang diatur dalam Undang-Undang IKN termaktub dalam pasal 7 ayat 4. Selanjutnya, peraturan presiden tentang rencana tata ruang KSN ibu kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang IKN. Berikutnya, peraturan presiden tentang pembagian wilayah ibu kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang IKN. Kemudian, peraturan presiden tentang pemindahan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi
atau lembaga internasional yang termaktub dalam pasal 22 ayat 5 Undang-Undang IKN. Selanjutnya adalah Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang rencana detail tata ruang Ibu Kota Nusantara yang termaktub dalam pasal 15 ayat 4 Undang-Undang IKN. Kemudian, Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang IKN. Sahabat PHD, demikian kami sampaikan poin penting edisi lengkap dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Semoga dengan pemaparan ini, sahabat PHD semuanya lebih memahami apa saja yang ada dalam Undang-Undang IKN tersebut. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.